Yang sholat itu di antara tujuannya adalah mengingat Allah. Tapi jangan dipelintir. Banyak orang-orang yang berpikiran aneh, karena sholat itu di antara tujuannya untuk ingat Allah. Nek wis ingat Allah ora kudu sholat. Nah ini kan parah jamaah. Jadi kalau sudah ingat Allah nggak perlu sholat, seolah-olah begitu. Jadi enggak, ya. Jadi karena inti dari sholat itu sendiri adalah beribadah kepada Allah. Nah, sholat jamaah, ya takrifnya, definisinya, secara bahasa sholat itu apa? As-sholatu, sholat itu adalah ad-du'a, doa. Dados secara istilah menawi sholat menika artosipun doa. Amargi wonten ing lebeting ibadah sholat, di situ banyak banget yaitu permohonan-permohonan yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dari istiftahnya saja. Coba di situ kan dua-duanya Allah maba'id baini. Ya Allah, kumohon jauhkan aku, kan begitu. Ya, dan dari kesalahanku, seperti jarak jauhnya bainal masyriqi wal maghrib, ya, seperti jauhnya antara timur dan barat. Dari pembukaannya salat itu sudah punya makna doa. Dan seterusnya. Nanti di situ ada Al-Fatihah jamaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami meminta pertolongan. Dilanjutkan nanti ihdinas siratal mustaqim. Doa lagi kan, ya Allah aku mohon tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Terus nanti jamaah di situ banyak doa-doa yang kita baca. Maka secara bahasa sholat itu artinya doa. Kalau secara istilah Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sholat itu ibadah, ya, dengan bacaan dan gerakan khusus, ya, dengan bacaan dan gerakan khusus yang dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan taslim. Ya, diawali dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, dan nanti diakhiri dengan bacaan taslim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang di dalamnya jamaah ada aqwal, ada bacaan-bacaan, ada af'al, ada gerakan-gerakan perbuatan yang khusus, yang nantinya di situ ada rukun, wajib, syarat, sunahnya. Ya, ada syarat, kemudian rukun, kemudian wajib dan sunahnya di dalam sholat itu. Ya, ini jadi kalau misalkan ada orang ngajak kita, Bu, ayo Bu sholat yuk. Kita memahaminya apa jamaah? Diajak berdoa atau diajak gerakan sholat yang dari awal sampai akhir tadi? Gerakan sholat kan? Jadi tidak hanya apa? Doa. Bu, kok gak sholat maghrib Bu? Aku wis dongo. Jari Pak Ustadz, sholat kuwi artine dongo. Berarti nek wis dongo ora perlu. Loh. Lah kok penak emen uripe jenengan. Jadi secara bahasa memang sholat itu artinya doa. Kalau secara istilah tadi itu, ya, yang ada gerakan khusus, yang ada bacaan khusus,
ya, kemudian diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim, yang di situ harus memenuhi syarat, kemudian di situ ada rukunnya, di situ ada wajibnya, di situ ada sunahnya, yang ini semuanya harus dilakukan dengan tumakninah. Itu. Dados menawi wonten tiyang ngajak kula panjenengan salat sing difahami mboten secara bahasa tetapi secara istilah. Ini penting banget kita bahas karena nanti kita akan mempelajari insyaallah gerakan dan bacaan salat. Gerakan yang benar, bacaan yang benar itu bagaimana toh? Ingat kan dulu tanglet tiang ngoten. Mbak japane salat maghrib apa toh? Gampang, rubuh gedang. Rubuh gedang. Kan gitu riyen. Ya toh, wis sing penting ra apa-apa jengkang-jengking ngono wae wis padha wae. Ya gitu jamaah. Salat ini nanti perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat. Pertama amalan yang dihisab oleh Allah di akhirat pada setiap hamba yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya juga baik. Kalau sholatnya rusak berarti yang lainnya juga rusak. Nah ini insya Allah nanti secara urut akan kita bahas. Saat ini kita bahas masih umum dulu jamaah ya tentang sholat. Kalau kemarin kita bahas ya sejak zamannya Nabi Yahya, sejak Nabi sebelumnya, ya kemudian zamannya Maryam, sholat itu sudah ada. Bahkan Maryam diperintahkan oleh Allah, ya, irka'i wasjudi ma'ar raki'in. Wahai Maryam, rukuk dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Berarti di zamannya Maryam sholat itu sudah ada. Apalagi di zamannya Nabi Muhammad SAW yang harusnya sholat ini jamaah dalam satu hari semalam itu sebuah riwayat dikatakan 50 kali dan seterusnya. Kemudian dimohonkan diberikan keringanan jamaah sehari semalam yang wajib itu hanya berapa kali Bapak Ibu? Berapa? 5. Kalau di istilah di Jawa ini dibuat singkatan dari kata Islam. I-nya apa? Isya. Islam. S-nya apa? Subuh. Habis itu LL-nya apa? Luhur. Islam. I-S-L-A. A-nya apa? Asar. M-nya apa? Nah, qadarullah yo pas gitu ya kan ya. Islam. Jadi isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Tapi ini dikembalikan ke huruf Arab nggak pas. Karena Aisyah gitu kan. Nggak mungkin Islam gitu. Tapi Aisyah nggak pas. Luhur juga nggak L tapi zuhur. Tapi nggak apa-apa lah untuk memudahkan. Jadi syariat sholat ini udah diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang harusnya rokaatnya sekian dipermudah menjadi sekian, yang harusnya jumlahnya sekian dijadikan sekian 5 kali jamaah sehari semalam. Isi abot jamaah. Isi. Yang paling abot sholat apa Bapak Ibu? Subuh. Mau 2 rakaat tok lho padahal subuh. Sing abot sholatnya apa tangine? Berarti uduk sholate. Sing abot tangine. Ngoten lho. Tapi Nabi menjanjikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang dia menjaga sholat di 2 waktu yang dingin, sholat subuh dan sholat asar, ada yang mengatakan sholat subuh dan sholat isya. Menika sholat waktu yang agak berat-berat di situ. Subuh rada adem nggih to? Nggih. Asar atau isya itu juga rada adem. Nek subuh memang biasanya wungune sing rada abot.
Ya. Bangunnya yang padahal ibu-ibu itu ke pasar Ledok Sari jam berapa? Jam 2 loh. Subuhnya kok iso kelewat. Lah gendongi tenggok tat gitu. Gendong tenggok ke pasar Legi teko pasar Bak Kramat apa? Heeh Seroyo. Lah kadung langganane akeh tat lali tibake orang salat subuh.